Takut orang lain tahu kamu hamil duluan sebelum nikah atau tahu kamu jadi selingkuhan orang. Dasar jalang. Keke ada di mana? Kamu berani mukul aku. Aku tanya sekali lagi. Keke ada di mana? Anak kamu sendiri. Aku mana tahu di mana. Pacarmu aja nggak bisa kamu jaga. Sekarang anak juga nggak bisa jaga. Kamu memang sampah. Aku kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Bayar N1 itu kemurahan hati Grup Su. Pecat aku? Kenapa aku hamil harus dipecat? Aku mau lapor kamu. Nggak masalah sekalian bawa Zhao. Yang makan sama kamu dulu denger-denger kamu. Manfaatkan dia buat makan banyak komisi ya. Kamu memang kejam. Wei Wei. Halo. Cheng, aku sekarang sama Keke. Aku dibawa Luhua ke gunung. Tapi aku nggak tahu persisnya di mana. Kirim lokasi ke aku. Mama cepat selamatkan aku. Keke. Oh iya, aku bisa kirim lokasi. Kamu ngapain? Berani kasih kabar ya aku hajar kamu. Ini cucu kamu sendiri nggak boleh gini. Aku suruh kamu kirim lokasi ya. Di sini. Diblokir. Kampung halaman. Ada yang tahu kampung halaman Luhua di mana? Hasil pemeriksaan keluar anaknya nggak ada masalah. Cuma sekarang badan kamu agak lemah. Perlu dirawat baik-baik. Nanti aku minta papa kasih beberapa obat tradisional. Terima kasih ya, sudah repot, nggak apa-apa harusnya. Kok kamu datang sendiri hari ini? Papanya anak mana? Papanya lagi sibuk kerja jadi nggak bisa datang. Wenwan ada yang cari kamu. Aku duluan ya. Itu Luyan. Dia kok di sini? Ini boneka kesukaan Keke. Dia bilang aku harus memberikannya langsung padamu. Sampaikan terima kasihku ke hadiahnya aku terima. Bunga ini juga untukmu. Maaf ya, salah orang, maaf. Aku tidak tertarik dengan bunga dari pria yang sudah menikah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu bilang bunga ini cantik banget. Bagaimana kalau kamu terima saja dengan berat hati? Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu karena Nona Wen sudah menerima bunganya, bisakah kamu juga menerima aku dengan berat hati? Maaf ya. Kuota menerima hadiah hari ini sudah penuh. Lain kali saja. Halo ayah. Anak Su Cheng tahu anaknya ada di sini. Aku harus bagaimana? Oke, aku akan selesaikan. Pak Qin, ada apa yang bisa saya bantu? Aku izinkan kamu duduk. Aku tanya kamu Luhua ada di mana? Paman Lu. Bagaimana mungkin aku tahu? Kak Su Cheng. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana mungkin Paman Lu adalah ayahku?
Aku tanya kamu sekali lagi. Jangan lupa, aku bisa membawamu ke sini juga bisa mengusirmu. Navigasi menunjukkan masih ada 5 kilometer lagi, tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Keke. Lu Hua, Kamu masih berani datang, ini semua salahmu. Kalau saja kamu mengembalikan uangnya, aku tidak akan dikejar-kejar utang terus-menerus. ke kemana? Keluarga Lu tidak tahu apa dosa yang dilakukan, sampai menikahi menantu perempuan yang egois seperti kamu. Aku tanya kamu. Tidak tahu. Jiang Yang adalah anak kandungmu, benar? Kamu ngomong apa sih? Perlu aku bantu tes DNA? Kamu mau apa sebenarnya? Kamu sekarang dikejar-kejar utang sampai begini. Luyan saja tidak muncul, kamu pikir dia masih akan peduli padamu. Sekarang sini juga tidak bisa tinggal, kamu mau bagaimana? Mau mengembara kemana-mana? Aku. Ayah, aku bisa menjemputmu ke villa. Kamu nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, aku juga bakal kasih uang jajan. Kamu bisa belanja apa aja. Kamu bakal sebaik ITU. Tentu saja aku nggak sebaik itu. Syaratnya kamu kasih tahu aku di mana anaknya. Kinian, ayo kita pergi. Su Zong, halo. Aku bisa kasih tahu kamu di mana Keke. Tapi kamu harus janji, aku masih tinggal di kamarku. Boleh? Kakak ipar aku udah nyari kamu lama. Ya kalian ngapain? Minta uang ya? Aku nggak punya uang, siapa yang ngutang sama kalian? Kalian minta sama dia. Kalau nggak kita lapor polisi. Oke, aku ngerti. Mister Lu, kita udah nyari kamu lama. Gak, kalian ngapain kesini, kan udah bilang cari istriku. Jangan nakutin anak, ngomong di luar, oke? Ya ayo. Mama udah datang. Keke. Mama, Di sini Mama, di sini. Mama udah datang, Mama udah datang. Sayang, kamu udah menderita beberapa hari ini. Keke kangen banget sama Mama. Tapi, kakek nggak ngizinkan Keke kontak sama Mama. MA. Keke. Mama mau nanya sesuatu. Pas kamu kecelakaan, ada ketemu ayah nggak? Ayah ya. Tapi aku dengar suara ayah. Kamu yang bawa mereka ke sini. Kalau kamu punya uang, kenapa nggak bayar utang? Aku udah bayar semua utang mereka. Aku nggak punya uang sama sekali, kita kan suami istri. Apakah kamu harus menyiksaku seperti ini? Sayang, ini baru permulaan. Aku bakal bikin kamu kehilangan segalanya. Ditinggal semua orang. Cuma pas wanita hamil.
Pria paling gampang selingkuh. Maaf. Halo, ada apa? Akhir-akhir ini sibuk banget. Sampai nggak ada waktu buat ketemu aku ya. Lagi sering dinas luar kota nih. Dan sekarang lagi meeting. Dulu ya. Oke deh Lu. Meeting di restoran romantis ya. Awas aja aku bakal nyabut muka si Jalang itu. Ada apa? Barusan dibilang ada meeting yang nyari aku. Lagi urgent banget, harus segera ke sana. Nggak apa-apa kalau ada urusan duluan aja. Maaf ya, kita ketemu lain kali aja. Dulu ya. Kasir. Awas-awas, kenapa nggak apa-apa kan? Luyan dasar bajingan sama si Jalang. Kak Wewe. Wenwan? Kalian? Gak heran kamu mau berteman baik sama aku. Ternyata kalian udah pacaran dari dulu. Bukan gitu Wewe, dengerin aku dulu. Dasar bajingan, dengerin penjelasanku. Sama si Jalang ini. Sudah seharusnya aku curiga. Wewe. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Mbak Wen, gimana, nggak apa-apa kan? Gimana Kak Sucheng, aktingnya bagus kan? Tentu saja kamu memang berbakat. Ada apa sih? Nanti kita pasti punya anak lagi. Kamu suruh aku aborsi lagi. Sekarang kamu udah punya pacar baru. Nggak mau sama aku dan anak kita lagi ya? Bukan aku yang nggak mau. Tapi janinnya cacat, kita nggak bisa pertahankan. Dasar lu? Aku pasti akan melahirkan anak ini. Dokter udah bilang janinnya cacat. Kalau kamu maksa melahirkan janinnya, nggak bakal selamat dan kamu juga bisa mati. Terus kenapa? Aku pasti akan melahirkan anak kita berdua. Wei. Apakah kamu pernah memikirkan, kamu nggak bisa hidup tanpa anak? Tapi apakah kamu pernah memikirkan dirimu sendiri? Kita sudah menikah. Apakah kamu perlu menikamku dari belakang? Kamu masih ingat kita sudah menikah. Kamu membuat orang lain hamil. Balik menyalahkan aku menikahmu dari belakang. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang.
Buah ini untuk Weiwei. Tentu saja kamu juga ada hadiahnya. Aku sebelumnya memberi ayah sebuah ponsel. Di dalamnya aku menemukan rekaman percakapan. Kamu pasti akan tertarik. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Tapi tenang saja. Luyan akan memiliki apa yang Yang miliki. Luyan, kamu ternyata punya adik ya. Kamu sebenarnya mau apa? Kita sudah dewasa, stabilkan emosi sedikit. Sampaikan salamku untuk Weiwei. Aku lapar, buatkan aku mie. Aku akan buatkan setelah memotong buah untuk Keke. Aku sekarang tidak bisa menyuruhmu ya. Halo Pak Su. Kamu mau apa? Tidak ada, aku lapar. Mau minta ibumu buatkan mie. Keke baru selesai mandi. Ibu harus naik untuk memakaikan baju anak. Satila silsai baru wakan aku jugable. Setelah selesai ibu harus menemani aku keluar. Menurutku bapak tidak terlalu sibuk ya. Apa maksudmu suruh aku buat sendiri? Awalnya mau kasih ayah angpau. Ternyata ayah tinggal di sini tidak terlalu senang. Mau aku antar bapak pulang? Tidak, tidak. Senang, siapa bilang tidak senang? Aku cuma tidak bisa buat mie. Tapi tidak apa. Ada video tutorial di ponsel. Aku pikir aku bisa belajar. Ayo mama, ayo. Aku dengar Luyan memaksamu untuk aborsi. Gimana kondisi tubuhmu? Maaf telah mengecewakanmu. Aku sudah pulih dengan baik. Aku datang bukan untuk bertengkar denganmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Cincin berlian di tanganmu itu dari Luyan kan? Luyan pernah bilang, apa yang kamu punya pasti akan aku dapatkan juga. Jangan terlalu sombong dulu. Di antara kita, yang tidak dicintai, barulah pihak ketiga. Cincin yang sama. Dia memberikannya ke banyak wanita. Kak Wewe, aku sudah lama tahu kalau kamu si Jalang ini menggoda Luyan. Tapi aku mengerti dia. Dia hanya bermain-main denganmu saja. Kalau bukan karena tekanan yang kuberikan padanya belakangan ini, mana mungkin dia melirikmu? Kalau ada orang bisa merusak hubungan kita yang sudah puluhan tahun, dia terlalu naif. Kita sudah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincinnya, hanya milikku yang asli. Tentu saja, bukan karena dia mencintaiku. Satu sisi karena latar belakang keluargaku, sisi lainnya karena aku adalah istrinya. Hanya sebuah cincin. Meskipun palsu, apa masalahnya? Kamu masih belum mengerti ya? Wanita yang tidak membantunya sama sekali. Meskipun kami bercerai, bukan giliranmu untuk naik. Begitu banyak tahun ini dia memperlakukanku. Kamu lebih tahu dari siapapun. Kamu tahu begitu banyak rahasianya. Dia akan membiarkanmu begitu saja. Baik-baiklah dirimu.
Mengapa perusahaan memecatku? Memecatmu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Selain kamu siapa lagi yang bisa memecatku? Bukan aku yang melakukannya. Pasti Luyan kan. Dia sudah tahu semua. Kak kasih tahu aku dia ada di mana, kasih tahu aku. Hotel Jiahua. Jangan gegabah. Oh iya. Su Cheng punya kartu member sini, aku ambil. Pesan apa saja yang kamu mau. Hua kalau tahu dari dulu ikut kamu. Hidup bisa senyaman ini. Seharusnya aku dari dulu datang dari desa ke sini. Masih banyak hari ke depan. Dari mana munculnya bikin kaget. Aku tidak mau ikut campur hubunganmu dengan tante, tapi sebelumnya, kenapa kamu menempatkan Jiang Yang di perusahaan aku? Sebagai sesama warga desa saling membantu itu wajar. Lagi pula, dengan hubunganku dengan tante, seharusnya aku lebih memperhatikannya. Kamu benar-benar memperhatikan warga desa, atau anak haram kamu? Bagaimana kamu tahu? Aku kasih tahu. Kalau bukan karena Jiang Yang kasih tahu Su Cheng tidak akan menemukan Keke, dia tidak menemukan Keke. Uang itu pasti akan dikembalikan uangku rumahmu. Tidak perlu dipakai untuk bayar utang sekarang, tidak ada apa-apa, kamu senang. Aku bilang, Jiang yang masih kecil tidak tahu apa-apa. Nanti dia besar pasti mengerti. Aku direktur perusahaan, sudah aku pecat. Kamu berani memecat anakku tidak mencuri. Kerja baik-baik di perusahaan, kenapa kamu pecat dia? Jelaskan. Tante aku yang bicara. Anak jangan terlalu kejam. Lagi pula, tante nanti jadi ibumu. Ayah kamu sakit ya? Kamu yang hidup dari istri sombong apa? Kalau bukan karena Su Cheng, kamu bukan siapa-siapa. Sudah jangan bertengkar. Kita satu keluarga, aku bilang keluarga lu. Memecatku tidak cukup, sekarang ganggu ibuku juga. Hari ini aku tidak akan diam, jangan. Anak, Aku bilang bukan. gimana ini anak bangun? Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Bangun anak. Luyan ini anak benar-benar. Jiang Yang kan juga adik kandungnya sendiri. Bagaimana dia bisa sampai berani memukulnya? San Mei, tenang saja. Aku akan memberinya pelajaran. Hasil tesnya sudah keluar, gimana kabarnya? Gak apa-apa, cuma pingsan karena kurang zat besi. Hati-hati dengan pola makan sehari-hari. Apakah ini salah tes? Tidak mungkin, rumah sakit kami profesional. Dokter, tolong jelaskan. Apakah orang dengan golongan darah O bisa punya anak golongan darah A? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Katakan saja. San Mei. Aku cari Liu Genhua, kamu berhenti. Berhenti. Hua kakak. Siapa sebenarnya anak haram ini? Aku tanya, kamu jawab. Anak haram apa? Yang adalah kebanggaanku. Katakan saja, ini anak siapa? Bukan siapa-siapa, anggap saja ini anakmu. Dapat anak yang sehat dan lincah. Untung deh kamu. Bajingan. Kamu pikir siapa kamu sampai berani memakiku kalau bukan karena keluarga Su? Lu keluarga gak ada apa-apanya, aku bilang. Kalian yang hidup bergantung pada istri, jalani saja hidupmu dengan baik. Malah main perempuan di luar, coba lihat diri sendiri di kaca. Sadar diri, pantas gak? Pergi, bawa anak harammu itu pergi. Syukurlah akhirnya bisa lepas darimu. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu. Malas, bodoh, dan jorok. Beberapa kali aku benar-benar ingin meracuni sup ayammu. Membunuhmu, orang tua brengsek. Sekarang akhirnya gak perlu menahanmu lagi, syukurlah. Pergi, pergi, pergi. Katakan saja. Wei, hubunganku dengan Wenwan tidak benar.
Aku juga tidak memintamu percaya padaku sekarang. Tapi apapun yang kamu minta aku akan penuhi. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Tidak selama ini kapan aku pernah membohongimu. Baik. Kalau begitu kamu cerai dengan Su Cheng lalu nikahi aku. Untuk hal lainnya, aku bisa setuju dengan semua permintaanmu. Tapi hanya untuk hal ini. Sekarang waktunya belum tepat. Kapan waktunya akan tepat? Aku akan berusaha secepatnya. Jangan bilang, secepatnya. Kasih aku waktu yang pasti. 1 bulan, 1 tahun atau 10 tahun. Jangan terlalu keras, kamu harus percaya pada cinta kita. Cinta. Aku mencintaimu selama ini apa yang aku dapatkan. Sudah kubilang hubunganku dengan wanita lain hanya sandiwara. Semua untuk masa depan kita. Di hatiku hanya ada kamu. Baiklah kalau kamu tidak percaya padaku. Maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Lagi pula ini pilihanmu sendiri. Baiklah Luyan. Aku sudah bersamamu selama ini. Kamu malah mengusirku begitu saja. Aku bilang kamu bermimpi. Sekarang juga kamu harus bercerai dengan Su Cheng dan menikahiku. Bahkan jika kamu seperti lumpur, kamu harus membusuk di sampingku. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberitahu semua orang tentang kebenaran kecelakaan medis 3 tahun lalu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Orang yang ingin kunikahi selalu hanya kamu. Baiklah, kata-kata saja tidak cukup. Aku tidak akan mudah percaya padamu lagi, kecuali kamu tunjukkan kesungguhanmu. Lagi-lagi mengajakku minum kopi. Tidak takut pacar kecilmu marah. Aku mencarimu hari ini untuk membicarakan tentang kejadian terakhir. Apa permintaan maaf ada gunanya? Jujur saja. Luo Wei dan aku teman sekelas SMP. Kami berjuang bersama dari kota kecil. Pada awalnya. Jadi secara logis. Tapi lama-kelamaan aku sadar. Dia sepertinya salah paham tentang perasaanku. Kenapa kamu memberitahuku ini? Aku ingin memberitahumu Luo Wei bukan pacarku. Anak dalam perutnya juga bukan milikku. Menurutmu aku akan percaya padamu? Percaya atau tidak kamu tetap datangkan. Jadi, Kamu juga pekerja medis. Aku tidak perlu berbohong tentang hal ini. oh iya, kemarin kamu suruh aku tanya ayahku. Paman bilang apa? Dia bilang, pesanan ini bisa saja diberikan padamu. Tapi kamu harus bayar uang muka sepertiganya. Berapa? 4 juta. 4 juta banyak juga. Kalau tuan lu tidak mau, tidak perlu tanda tangan. Aku setuju. Hei Kazang, maaf ya. Sudah lama tidak kontak, baru ketemu langsung minta pinjam uang. Tapi tenang saja, setelah beberapa operasi ini selesai, aku akan segera kembalikan uangnya. Xiaolu, uangnya bisa pelan-pelan dikembalikan. Kanker bukan hal sepele. Setelah kamu sembuh nanti, ingat untuk datang ke Kak Zhang. Terima kasih banyak Kak Zhang. Hei Xiaoling, gimana? Hal yang aku bilang kemarin sudah kamu pikirkan? Aku sudah transfer uangnya ke kartu Pak Lu. Istri guru sudah jadi tumbuhan. Pak Lu tetap setia. Pak Lu, kamu memang pria yang aku incar. Terima kasih Xiaoling.
Pak Lu, Ada apa, ada sesuatu di wajahku? aku kira Pak Lu tidak akan cari aku lagi. Jadi kamu cari aku kali ini. Karena ini, Tidak mungkin aku rindu padamu. Rindu padaku kamu berani rindu padaku tidak takut luar sembaru. kemarin dia tampar wajahku. Sampai sekarang masih sakit. Gimana masih sakit? Wajah sudah tidak sakit tapi hati masih sakit. Jadi gimana supaya hatimu tidak sakit lagi? Pak Lu, di dalam ini ada 1 juta. Kamu seorang magang bisa punya uang sebanyak itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantu Pak Lu. Tunggu sampai Pak Lu sukses besar. Jangan lupakan aku ya. Masa iya sih? Katanya kamu lagi cari kerja ya. Kalau foto-foto ini tersebar, kamu pikir masih ada rumah sakit yang mau terima kamu? Maaf Bu Guru. Waktu itu Pak Lu mengancam aku. Aku cuma mahasiswa. Kalau merasa bersalah, tebuslah dengan berbuat baik. Baiklah, aku langsung saja setelah semuanya selesai. Foto-foto ini bisa dimusnahkan. Hari ini kita berkumpul untuk rapat. Sebenarnya untuk mengumumkan kabar baik. Direktur eksekutif perusahaan kita Su Cheng. Setelah istirahat beberapa waktu, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Jadi berdasarkan keputusan Dewan Direksi Grup, Su Cheng diangkat kembali sebagai direktur eksekutif perusahaan. Terima kasih banyak kepada Dewan Direksi atas kesempatan ini. Beberapa tahun kehidupan keluarga ini membuatku semakin menyadari pentingnya kecantikan medis bagi perempuan. Mulai sekarang aku akan mencurahkan seluruh cintaku untuk industri kecantikan medis dan berkontribusi untuk membuat perempuan lebih cantik. Hari ini aku juga mengundang beberapa perwakilan perempuan dari berbagai usia untuk melakukan diskusi. Semoga melalui sharing hari ini, kita bisa memahami kebutuhan perempuan di setiap usia tentang keinginan untuk menjadi cantik, sehingga bisa merancang program kecantikan yang lebih tepat. Selamat datang kepada mereka. Bu Guru, bukannya kamu jadi vegetatif karena kecelakaan mobil? Kecelakaan. Siapa yang bilang aku kecelakaan? Sekarang ini rapat rutin perusahaan. Ada apa, bicara nanti saja. Luyan, bukannya kamu bilang ke aku kamu sakit parah dan dirawat di rumah sakit? Bajingan, aku benar-benar buta waktu itu sampai mau sama kamu. Aku benar-benar buta sampai meminjamkan uang ke kamu. Aku kasih kamu waktu 7 hari untuk kembalikan uangku. Baik juga kamu, Luyan. Bilang mau cerai sama Su Cheng dan mau sama aku. Itu cuma alasan kamu buat nipu uangnya. Bukan Lulu. Kamu bajingan brengsek. Luyan. Untuk menipu uang, kamu sampai mengutuk aku tertabrak mobil. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Kamu benar-benar kejam. Ini semua asetmu. Jangan kira aku tidak tahu. Selama ini kamu mengambil uang keluarga Su Cheng, berinvestasi di banyak perusahaan. Data-data ini menipuku. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Bercanda mana mungkin cuma segini. Coba lihat ini lagi. Ini perjanjian pengalihan perusahaan pribadiku.
Semua ini dialihkan kepadaku. Lalu bagaimana Wei Wei? Kebaikanmu padaku selama ini. Aku lihat semuanya. Keluarga lu kami 3 generasi hanya punya 1 keturunan. Aku bermimpi kamu bisa memberiku seorang anak laki-laki. Kalau kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Betapa indahnya. Sudahlah, jangan bahas hal-hal menyedihkan ini lagi. Barang-barang ini kamu simpan baik-baik. Kedepannya aku tidak akan di sampingmu. Apa maksudmu? Kamu akan meninggalkanku. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu. Hanya saja. Sudahlah, tidak usah dibahas. Jangan bertele-tele, cepat katakan. Aku sekarang sangat butuh 10 juta, karena sebelumnya aku menyalahgunakan uang perusahaan. Su Cheng mengetahuinya. Aku sudah menyakitinya, begitu dia pasti tidak akan mudah memaafkanku. Masalah sebesar ini. Kenapa sebelumnya kamu tidak memberitahuku? Aku tidak ingin kamu khawatir. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak punya niat lain padamu. Semua yang kulakukan sekarang adalah agar kita bisa hidup bahagia. Baiklah, mulai sekarang kamu adalah perwakilan hukum perusahaan kita. Kalau perusahaan untung, kamu bisa mendapatkan lebih dari 70%. Senang tidak Pak Luo? Kalau ada sesuatu langsung bilang. Kamu masih ingat tempat ini? Aku pernah membawamu ke sini saat kuliah. Iya. Itu pertama kalinya aku datang ke restoran mewah seperti ini. Saat itu aku merasa sangat canggung. Duduk di posisi yang sama seperti sekarang. Bahkan tidak tahu cara menggunakan pisau dan garpu. Melihatmu di seberang begitu elegan dan tenang. Aku bersumpah akan menjadi seperti dirimu. Aku tidak punya waktu untuk mendengarmu mengenang masa lalu. Kalau ada sesuatu cepat bilang. Aku mengundangmu makan. Kenapa? Mengundangku ke pesta pernikahan. Kamu orang yang pintar. Kalau begitu aku akan langsung bicara terang-terangan. Aku memang akan menikah dengan Luyan. Harap kamu segera bercerai dengannya. Aku akan memastikan kamu mendapatkan hak asuh Keke. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menentukan hak asuh Keke? Kamu juga tahu hubunganku dengan Luyan. Dia akan mendengarkan aku. Kamu tertawa apa? Dia akan mendengarkanmu. Selama ini dia pernah mendengarkanmu dalam hal apa? Membuatmu menjadi selingkuhan atau menikahiku sebagai istri? Jangan-jangan semuanya adalah keinginanmu. Itu karena waktunya belum tepat. Dia akan memberiku kompensasi. Harap kamu mengerti, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Melepaskan secepatnya akan lebih baik untuk semua. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bercerai karena masih ada perasaan dengannya. Lucu. Kalau kamu terus bersikeras seperti ini, keadaanku sekarang akan menjadi masa depanmu. Kakak ipar tidak enak badan hari ini. Cepat antar dia pulang. Sayang, aku datang, tunggu sebentar. Orang itu memberikan uang dengan jelas. Harus ada kesan selingkuh. Baik, kamu rekam dengan jelas ya. Bagaimana semuanya sudah selesai? Kami di kamar hotel. Su Cheng, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Tidak setuju untuk bercerai dengan Luyan. Su Cheng.
Aku baru saja melihat kamu masuk dengan 2 pria. Siapa mereka? Bolehkah aku masuk melihat? Sucheng. Kalian ngapain sih? Lepaskan aku. Wei. Kamu mainnya lumayan seru ya. Oke, ayo rekam lagi. Tidak perlu, aku sudah mulai merekam. Kamu ngapain sih? Kak Sucheng, jangan banyak bicara dengannya. Ayo laporkan ke polisi. Ayo. Tunggu. Hanya dengan kalian berdua mau melapor ke polisi. Kalau ditambah aku gimana? Mas ganteng. Ada kesalahpahaman di sini. Kami hanya cari makan. Sudah setengah tahun tidak ada pekerjaan. Baru ada kesempatan untuk cari uang. Baik, aku kasih kamu kesempatan lagi. Seperti yang kita tahu, Luyan itu orangnya sangat munafik. Dia bisa selingkuh seenaknya. Tapi kalau orang lain lebih senang dari dia. Kamu tebak kalau Luyan lihat video ini, maukah dia menikahimu keluar? Kak, jangan lupa uang sisa saya. Menggunakan cara yang licik untuk menjebak orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu siapa yang pertama menjebak orang. Siapa yang membawa 2 orang tadi? Maukah kita cari polisi untuk menyelidiki? Bahkan kalau Luyan lihat video itu gimana, dia tidak akan percaya. Kami sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Tidak mungkin kamu bisa memprovokasi. Baik, kita lihat saja. Baru saja hampir celaka. Jangan sungkan dengan aku. Kita sudah kenal bertahun-tahun. Masalahmu adalah masalahku lagi pula. Aku kembalikan untuk membantumu. Saya sudah bilang ke Luyan, untuk dapatkan pesanan ini, harus bayar uang jaminan 4 juta. Semua ini baru permulaan. Yang saya mau dia hancur reputasinya. Mereka keluarkan banyak menu baru, sengaja aja kamu coba. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal pembelian alat medis. Om sudah pertimbangkan belum? Dan kamu sama Sucheng sudah selesai cerai belum? Sucheng sudah janji sama saya. Dia bilang akan segera cerai sama saya. Kalian belum cerai juga, terus kita sekarang apa? Wan duduk dulu. Kalau ayah saya tahu kejadian seperti ini pasti tidak mungkin. Bantu kamu dapatkan pesanan alat medis itu. Wan jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha keras. Untuk masa depan kita yang indah, percayalah. Sebentar lagi. Silakan masuk. Dokter Lu, ini data yang Anda minta. Terima kasih. Sucheng, kamu yang duluan main saya. Ini operasi hidung yang mau dilakukan sore ini kan? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, saya ingat klien ini ribet banget. Alergi banyak obat, tapi kolom alergi obat ini kok kosong, aneh juga ya. Mungkin bukan klien ini. Lagian semua data ini sudah ditandatangani Sucheng. Masa iya Sucheng salah? Iya juga. Sucheng, operasinya sudah selesai. Semua lancar. Sucheng, operasinya sudah selesai kan? Klien operasi hidung tadi jelas-jelas bilang alergi obat-obat ini. Tapi laporan kamu yang dikirim ke ruang obat kosong semua. Kok bisa gini? Karena kesalahan kamu ini. Bisa bikin perusahaan kena masalah. Bahkan bisa bikin klien mati di meja operasi. Gimana nih?
Apa saya harus masuk penjara? Apa kamu mau lihat reaksi saya? Data penting kayak gini. Langsung kasih ke dokter bedah. Luyan demi menjatuhkan saya. Kamu benar-benar gila. Jangan banyak bicara, ini surat perceraian. Tanda tangani saja. Harta selama pernikahan dibagi rata. Saya akan memberi Anda tambahan 20 juta. Kamu berpikir bagus ya? Saya sudah melakukan kompromi. Segera tanda tangan, kita bisa segera bebas. Sangat terburu-buru ya. Tapi sekarang saya tidak ingin bercerai. Bagaimana? Dokter Lu, operasi apa yang memakan waktu begitu lama? Maaf membuat Anda menunggu lama, silakan masuk. Saya sudah menjelaskan dengan jelas. Harus ada jaminan 4 juta untuk menandatangani kontrak ini. Sekarang industri kecantikan medis sangat populer dan peralatan medis ini sangat mahal. Banyak orang yang berebut pesanan ini. Saya tahu. Kamu datang ke sini untuk urusan bisnis. Ada waktu. Lebih baik cari cara untuk segera mengumpulkan 4 juta. Uangnya sudah saya bawa. Dari mana kamu dapat uangnya? Dari mana uangnya tidak penting, yang penting uangnya sudah saya bawa. Siapkan kontraknya. Baik, saya akan segera menyiapkan kontraknya. Kerjasama yang menyenangkan. Makan banyak kuaci, tidak takut panas dalam ya. Manajer sudah kembali. Bersih-bersih saja. Yingzi sedang menemani Keke tidur siang di atas. Saya akan memanggilnya turun. Kalau tahu dia tidur siang, jangan ganggu dia. Ambil saja. Saya. Saya tahan. Saya lihat berapa lama lagi kalian bisa sombong. Kerja dengan cepat. Kamu datang ke sini untuk apa? Ayo saya bawa kamu pulang. Tidak kerja lagi. Tidak, anakku, saya pulang. Tinggal di mana? Tenang saja. Rumah yang dulu saya gunakan untuk melunasi utang sudah saya beli kembali. Setelah prosedur selesai, kamu bisa pindah ke sana. Ya. Saya bilang. Saya tidak ingin tinggal di sini 1 menit pun. 1 orang gila, 1 orang buta. Sayal. Sudahlah, ayo pergi. Tunggu sebentar. Baju itu aku yang beli. Siapa yang peduli? Dan sandalnya juga. Anak, ingat ya, keluarga kita Lu tidak pernah mengemis. Kembalikan saja padamu. Aku akan jalan tanpa alas kaki. Luyan sudah bayar uang muka 4 juta dan tanda tangan kontrak. Bukannya uangnya habis untuk bayar utang. Dari mana datangnya 4 juta itu? Dia bilang begitu saat datang ke rumah hari ini. Rumah lama yang dulu dipakai untuk jaminan utang dia beli kembali. Rekening bank perusahaan ini bersih. Uangnya sepertinya bukan dari perusahaan ini. Aneh.
Bukan dari perusahaan juga bukan miliknya sendiri. Lalu uang itu milik siapa? Tidak bisa menunggu lagi. Kita tidak boleh kasih dia kesempatan untuk bangkit. Ngomong-ngomong setelah Luo Wei menolakmu kemarin, kamu masih cari dia lagi. Aneh. Mereka baru keluarkan menu spesial dari chef. Pasti kamu suka. Terima kasih selalu ingat seleraku. Kamu hari ini kelihatan cantik sekali. Aku mau foto kamu untuk kenang-kenangan. Kamu siapa mabuk ya? Aku pacarnya. Akhirnya ketemu juga kamu. Wang Hao, jangan ganggu aku lagi. Atau aku laporkan ke polisi, kamu yang punya catatan kriminal. Mau masuk penjara lagi. Aku peringatkan jangan ada yang ganggu Wan. Sekarang aku pacarnya. Wan juga kamu panggil. Kalau kamu pacarnya. Lalu aku siapa? Wan dia itu. Bukan, dia cuma orang yang obsesif. 2 tahun lalu dipaksa sama dia untuk bersama. Setelah putus masih terus ganggu aku. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Wan kamu pergi dulu, kamu mau apa sih? Gimana tidak kaget kan? Hari ini untung ada kamu. Oh iya, apakah pria itu selalu mengganggumu seperti itu? Ya, dia obsesif seperti orang gila. Terus-terusan menggangguku. Wan, tenang saja. Kedepannya aku pasti akan melindungimu dengan baik. Ngomong-ngomong soal alat medis ayahmu. Sudah dipikirkan belum? Ayah bilang rencana pembeliannya ditunda. Ditunda 2 bulan. Wan, aku benar-benar butuh uang itu. Bisa nggak kamu bantu desa ayahmu? Tapi ini kan urusan besar. Aku sendiri nggak bisa memutuskan. Tapi aku bisa bantu tanya lagi. Kalau nggak bisa ya batalin aja. Kalau ada kesempatan lain nanti aku rekomendasikan kamu lagi. Ayo antar aku pulang. Pulang ya sayang. Sucheng beberapa hari ini. Ada hubungi kamu nggak? Lapar nggak sayang? Aku buatin makanannya. Nggak usah, aku nggak selera. Duduk dulu deh. Sayang, bisa nggak kamu bantu aku balik kerja di rumah sakit? Aku bosan banget di rumah. Wei. Aku sekarang aja susah. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, cuma masalah kerjaan. Kamu kan lagi nggak sehat, istirahat aja di rumah. Dokter Lu, ada apa yang seru di HP-mu? Nggak ada. Cuma pesan grup rumah sakit. Oh gitu. Sayang, aku mau makan anggur. Ambilin dong. Aku cuciin dulu ya.
Kamu ngapain ngintip WhatsAppku? Masih kontak sama Wenwan itu ya? Dasar kamu nggak bisa berubah. Pergi sana. Bukan ini semua pesan lama. Pergi sana. Wei, dengerin aku. Pergi. Kak Wewe. Cari aku kenapa? Apa yang membuatmu berpikir aku akan jatuh cinta pada Luyan? Mari aku jelaskan begini. Aku lulusan universitas ternama. Beasiswa terus mengalir. Ayahku direktur rumah sakit. Penampilanku pun tak perlu dijelaskan lagi. Sedangkan Luyan, dia sudah bercerai dan punya anak. Kamu pikir, mengapa aku akan menyukainya? Kamu mau main apa lagi? Bukan mau main apa-apa, tapi ingin membuatmu melihat kenyataan. Pergi, aku bilang pergi. Aku Wenwan. Taruhan ini. Kamu menang. Aku tidak ingin bersaing denganmu. Dia tidak mencintaimu. Dan belum tentu benar-benar mencintaiku. Kamu mau bilang apa? Aku sudah bilang sebelumnya. Hanya ingin membuatmu menyadari kenyataan. Pertama, aku tidak mencintai Luyan. Kedua, dia sudah mencari target berikutnya. Meskipun aku tidak setuju, dia akan mencari gadis lain. Kamu akan ditinggalkan. Bahkan jika begitu, apa hubungannya denganmu? Kamu sudah jadi selingkuhannya selama bertahun-tahun. Tapi Luyan, dengan santai memeluk gadis berikutnya. Kamu rela dibohongi begitu saja, tidak mau memikirkan masa depanmu, mempertimbangkannya. Kamu mau jadi wanita tua yang tak punya apa-apa. Benar Wan, pernahkah kamu berpikir, mengapa selama bertahun-tahun Wang Hao selalu bisa menemukanmu? Aku juga tidak tahu. Aku sudah pindah beberapa tempat. Nomor HP juga sudah ganti beberapa kali. Tapi entah kenapa dia selalu bisa menemukanku. Waktu itu Qin Yan mengingatkanku. Mungkinkah dia memasang pelacak di HP-mu? Benar? Aku memang sudah beberapa tahun tidak ganti HP. Ia cepat lihat. Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan menghancurkannya. Kamu tahu caraku. Kaksen. Ada apa? Itu Wang Hao. Bukan kamu. Kenapa kamu datang? Siapa pria yang makan denganmu waktu itu? Teman? Tapi kenapa aku dengar dia bilang dia pacarmu? Aku kasih tahu ya Wan. Kamu tidak akan bisa lari selamanya. Maaf Wan. Maaf. Kamu harus tahu di dunia ini, hanya aku yang paling mencintaimu. Kemanapun kamu lari, aku bisa menangkapmu. Itu kata yang akan dikatakan polisi padamu kan? Aku sudah telepon polisi. Kamu tahu kecepatan polisi di Jiangcheng. Coba saja sentuh aku. Kamu pasti tahu siapa aku. Sama ngomong-ngomong,
Saat aku telepon polisi tadi, aku hanya bilang kamu masuk tanpa izin. Kalau dalam 3 menit kamu belum pergi, aku akan laporkan kamu karena sengaja melukai. Bukti pemukulan sudah aku simpan. Kalau hari ini ada apa-apa dengan kita berdua, kamu minimal 3 tahun penjara. Wan, Kak Su Cheng, sudah aman tenang. Dia tidak akan menemukanmu lagi. Sudah aman. Kamu tidak tahu bagaimana hidupku di keluarga Su. Seperti apa hidupku? Minum tidak boleh, main mahjong juga tidak boleh. Benar-benar mati kebosanan. Lihat sekarang betapa bebasnya. ayah rumah ini terlalu berantakan. Kamu ingat untuk membereskannya. Tahu-tahu. Minum ayo Kak Hua. Siapa? Sudah datang. Kak Hua ini kan adik ketiga yang setia padamu. Dia mengejarmu sampai ke sini. Kak Hua, kamu memang punya pesona. Mau apa, aku sudah punya istri. Kita harus menjaga jarak. Jangan sampai orang lain bergosip. Apa urusanku kamu punya istri atau tidak? Kamu ini babi bandel tak takut air panas. Masih takut orang bergosip. Gaji yang kamu utang padaku cepat bayar. Gaji apa? Aku kerja keras di rumahmu. Demi gaji itu, kalau tidak, kamu pikir aku melayanimu? Kamu pantas. Aku kasih tahu. Kalau tidak aku laporkan ke polisi. Lapor saja. Kamu pekerjakan pembantu tapi tidak bayar gaji. Kita lihat nanti polisi tangkap siapa. Kamu ini seperti lintah darat. Di rumah menantumu. Makan, minum, dan minta uang gratis. Sekarang mau ngemplang uang jerih payahku. Masih ada keadilan tidak? Orang tua bangka, aku peringatkan. Cepat bayar gajiku. Ini aku bilang. Setelah bayar jangan ganggu aku lagi. Kamu aku yang ganggu. Kalau bukan karena kamu bodoh dan mudah ditipu. Menganggap anakku dari mantan suami, seperti anakmu sendiri. Karena kamu begitu dermawan. Nanti kalau kamu mati, aku suruh Jianyang bakar uang kertas untukmu. Jalang. Kamu yang punya tangan suka memukul ya? Aku peringatkan, aku bukan orang yang bisa kamu tindas. WeChat dihapus ya. Cepat bayar utang gajiku. Transfer ke Alipayku. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik. Aku bilang. Siapa yang bawa kamu ke sini? Aku. Hua ini memalukan. Pergi, jangan minum birku. Kamu juga pergi. Aku bilang siapa yang bawa kamu ke sini? Aku yang bawa. Sudah sadar. Bilang kamu mau kerja sama bagaimana? Luyan menyalahgunakan uang perusahaan ilegal memindahkan aset perusahaan. Sudah termasuk kejahatan, tapi di catatan perusahaan. Aku ingat sebelumnya di akun komputer pribadinya ada catatan transaksi terkait. Ini mungkin jadi bukti kunci untuk menuduhnya. Aku mau kamu menyalin data ke flash disk ini. Serahkan padaku. Bisa. Apa syaratmu? Sebutkan harganya. Su Cheng, kamu pikir semua yang kulakukan ini demi uang?